Ya, selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat pagi. Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan mencoba untuk mensimulasikan sebuah rangkaian yang saya buat, di mana rangkaian ini nantinya berfungsi untuk switch antena antara TX dan RX pada HT. Rangkaian ini saya buat atau saya desain di mana saya mempunyai dua buah HT. Satu buah HT yang mana satu buah HT-nya itu mampu menerima pancaran dengan baik, namun yang satunya lagi HT-nya itu menerima pancarannya masih kalah daripada yang satunya tadi, namun untuk pancarannya lebih baik begitu. Jadi satu HT itu TX not oke tapi RX nya oke, dan satunya lagi TX oke tapi RX nya tidak bagus. Oke, di sini saya menggunakan 3 buah relay. Nanti ini relay 1, relay 2, dan relay 3 ya. Ibaratkan istilah aja ini nomor-nomornya untuk relay diabaikan saja. Relay 1, relay 2, relay 3 gitu. Dimana relay yang satu ini nanti berfungsi untuk saklar positif dan ground untuk rangkaian ini. Kemudian yang relay yang kedua ini digunakan untuk switch antena. Nah, itu memindahkan TX dan RX untuk connect ke antena. Jadi antenanya itu pakai satu, namun nanti bisa digunakan untuk transmit dan juga receive ya, atau RX ini. Kemudian yang satunya lagi adalah relay untuk switch PTT pada HT yang digunakan untuk transmit. Oke, langsung saja saya akan simulasikan bagaimana rangkaian ini bekerja. Oke, langsung saya play. Ya, di sini sebuah LED akan menyala, di mana ini pada kondisi awal LED RX, indikator untuk RX atau receive ini akan menyala. Nah, di sini ini hanya tegangan saja ya, saya indikasikan sebagai tegangan untuk suplai ke LED. Ini sama. Ini untuk menyalakan LED RX, indikatornya menyala warna kuning. Kemudian ini antena ya, ini konektor antenanya ini akan tersambung ke HT untuk receive-nya tadi, HT untuk RX nya untuk receive. Nah, kemudian jika saya tekan untuk switch TX nya ini, nah, coba lihat lagi, oke, saya akan coba untuk menjelaskan di mana LED TX akan menyala, kemudian LED untuk PTT, indikator PTT ini akan menyala. Namun LED TX ini akan menyala lebih dahulu daripada LED PTT. Di sini saya menggunakan delay. Mengapa demikian? Ketika switch TX-nya saya pencet, ya, ini LED TX-nya ini akan menyala, mengindikasikan bahwa antena ke soket untuk HTTX ini terhubung terlebih dahulu. Nah, yang pertama ini dihubungkan terlebih dahulu.
antena ke TX atau ke HT yang digunakan untuk transmit. Setelah beberapa milidetik, maka PTT dari HT yang digunakan untuk TX tadi akan terhubung. Nah, ini saklar PTT-nya ini akan terhubung, di mana jika terhubung maka kita dapat mentransmitkan yang namanya suara kita melalui HT yang digunakan untuk TX tadi. Nah, begitu ceritanya. Ya, jadi jelas ya. Antena terhubung dahulu, baru switch untuk PTT-nya akan terhubung. Kemudian jika switch PTT dilepas atau switch TX-nya ini dilepas, nah seperti ini, kita lihat lagi. Nah, di mana LED untuk LED PTT ini akan mati terlebih dahulu, kemudian LED TX atau antena ini untuk transmit ini akan mati kemudian setelah LED TX ini mati. Jadi di mana ketika kita lepas PTT atau lepas switch TX ini, HT akan berhenti transmit terlebih dahulu dengan indikator LED PTT ini akan mati. Kemudian setelah beberapa saat, beberapa milidetik, baru antena ini akan terlepas. Ya, switch antena dari TX ke antena ini akan terlepas dan pindah ke RX kembali. Nah, fungsinya tunda tadi digunakan ini untuk mengamankan yang namanya HT yang digunakan untuk transmit tadi, dimana ketika HT transmit namun antena belum terkoneksi dengan baik, maka di HT ini tidak ada beban atau belum terkoneksi ke antena, jadi bisa menyebabkan yang namanya panel baik itu MOSFET atau transistor akan cepat rusak. Begitu. Jadi alangkah baiknya jika ya seharusnya untuk HT ini antenanya itu harus ada dulu. Nah, begitu. Harus terkoneksi dulu baru bisa transmit. Kemudian jika ini dilepas tadi, yang switch TX-nya dilepas, kita harus memastikan bahwa HT yang digunakan untuk transmit tadi sudah mati atau tidak dalam posisi memancar. Nah, jadi ini akan dimatikan dulu PTT-nya, switch PTT-nya melalui relay ini, kemudian baru koneksi antenanya ke konektor antena di HTTX ini diputuskan atau dikembalikan ke posisi RX lagi. Jadi begitu sekilas cara kerja sebuah rangkaian yang saya coba simulasikan untuk memfungsikan 2HT yang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk berkomunikasi melalui jalur radio ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa. Bila ada pertanyaan atau yang belum jelas mungkin bisa dituliskan dalam kolom komentar. Mungkin saya bisa jawab, maka saya akan menjawabnya. Namun bila saya tidak bisa menjawabnya, maka Anda bisa cari atau tanya kepada orang-orang yang lebih mengetahuinya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.